Pernahkah Anda membayangkan malam pertama di dalam liang lahat, di saat orang-orang yang paling mencintai kita balik arah meninggalkan kubur, dan tanah yang dingin mulai menutupi raga? Ada orang-orang yang kuburnya justru berubah menjadi taman surga yang luas, terang, dan penuh aroma harum. Siapakah mereka? Dan amalan sederhana apa yang membuat mereka meraih nikmat abadi ini? Semua penjelasan ini disandarkan pada petunjuk suci Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, serta mutiara pemikiran para ulama. Mereka bukanlah sosok yang suci tanpa dosa, melainkan hamba yang biasa yang tekun menjaga amalan konsisten hingga meraih rahmat Allah Ta'ala. Sebelum kita melangkah lebih jauh menyelami materi yang sangat menyentuh hati ini, mari dukung dakwah ini dengan menekan tombol subscribe, mengaktifkan lonceng notifikasi, dan like video ini. Tuliskan pula kalimat amin serta doa terbaik Anda di kolom komentar. Semoga Allah Ta'ala melapangkan kubur kita dan melindungi kita dari siksa api neraka. Bismillah, mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku yang dirahmati Allah Ta'ala, pernahkah terlintas sejenak dalam benak kita sebuah renungan yang begitu sunyi tentang detik-detik saat raga ini tak lagi bernafas, di saat kehidupan dunia yang penuh dengan hiruk-pikuk, huru-hara, dan keindahan semu ini harus kita tinggalkan? Ada hamba-hamba pilihan Allah yang justru melangkah menuju gerbang alam barzah dengan penuh rasa tenang dan senyuman. Mereka tidak memasuki alam kubur dengan rasa takut yang mencengkram atau dengan penyesalan yang membakar jiwa. Sebaliknya, tempat peraduan tanah yang sepi, gelap, dan sempit itu seketika berubah menjadi taman surga yang begitu luas, dipenuhi aroma wewangian yang harum, serta diliputi cahaya kedamaian yang tak pernah terbayangkan oleh akal manusia sewaktu hidup di dunia. Keindahan dan kenikmatan abadi tersebut bukanlah buah dari megahnya rumah yang mereka tinggalkan, bukan pula karena tingginya jabatan atau tumpukan harta kekayaan yang pernah mereka kumpulkan semasa hidupnya. Kedamaian di alam barzah itu mereka raih karena mereka membawa sesuatu yang sangat istimewa, sebuah bekal ketaatan yang senantiasa mereka jaga secara rutin, konsisten, dan penuh keikhlasan hingga nafas terakhir dihembuskan. Pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan dan keheningan ini, bersama channel Serambi Surga, mari kita menundukkan hati sejenak. Kita akan menyelami dan merenungkan secara mendalam 10 golongan manusia, 10 golongan manusia yang mendapatkan nikmat luar biasa di alam kubur. Seluruh penjelasan ini disandarkan pada petunjuk suci Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta mutiara pemikiran para ulama. Mereka yang mendapat nikmat kubur ini bukanlah sosok yang suci tanpa dosa, melainkan hamba-hamba yang biasa seperti kita. Namun mereka tekun memelihara amalan konsisten hingga meraih rahmat dan ampunan Allah Ta'ala. Sebelum kita melangkah lebih jauh menyelami materi yang sangat menyentuh hati ini, mari bersama-sama kita dukung siar dakwah ini. Tekanlah tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan luangkanlah waktu sejenak untuk menyukai video ini. Tuliskan pula kalimat amin
serta doa dan hajat terbaik Anda untuk orang tua dan keluarga di dalam kolom komentar di bawah ini. Semoga Allah Ta'ala melapangkan kubur kita kelak dan menyinari hidup kita dengan petunjuk-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita simak bersama-sama. Golongan pertama, orang yang meninggal di atas tauhid. Bekal pertama dan utama yang paling berharga untuk dibawa menghadap Sang Pencipta adalah ketauhidan yang murni. Dalam perjalanan panjang menuju alam akhirat, tidak ada kekayaan yang mampu menyelamatkan seorang hamba selain ikrar tauhid yang tertanam kokoh di dalam sanubarinya. Ketika seseorang menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan beriman teguh kepada Allah Ta'ala dan terbebas dari noda syirik, ia telah memegang kunci keselamatan terbesar di alam barzakh. Mengenai keteguhan hati insan mukmin yang memegang teguh kalimat tauhid ini, Allah Ta'ala menegaskannya dalam firman sucinya, yusabbihullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Quran Surah Ibrahim ayat 27. Para ulama tafsir terkemuka menjelaskan bahwa makna keteguhan dalam ayat ini mencakup bantuan Allah Ta'ala ketika hambanya menghadapi pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di alam kubur. Bayangkanlah momentum saat jasad kita diletakkan di dalam lubang kubur yang gelap dan sempit. Pada saat itu, tidak ada lagi sanak keluarga yang bisa membantu menjawab. Tidak ada pula harta kekayaan yang sanggup menggantikan posisi kita. Hanya keyakinan tauhid yang berselimut di dalam dada yang sanggup menggerakkan lisan untuk menjawab siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan bahwa Allah Ta'ala memberikan karunia keteguhan lisan bagi orang beriman karena ketauhidan yang mereka jaga sewaktu di dunia. Oleh sebab itu, janganlah sekedar mengaku mencintai Allah Ta'ala di lisan semata. Belajarlah mengenalnya secara mendalam, beribadahlah hanya kepadanya, berdoalah tanpa menyertakan sekutu, dan serahkanlah seluruh urusan hati hanya kepadanya. Saat gelombang ujian hidup terasa menghimpit dada, jangan pernah memalingkan arah pertolongan kepada selain Allah Ta'ala. Suatu hari nanti, segala sesuatu yang kita cintai di dunia ini pasti akan pergi meninggalkan kita. Namun kalimat La ilaha illallah yang dihayati dengan sungguh-sungguh akan menjadi benteng penyelamat sewaktu kita berdiri sendirian di alam kubur. Golongan kedua, orang yang beriman dan istiqomah. Golongan kedua yang merasakan keindahan di alam barzakh adalah orang-orang yang senantiasa memelihara iman dan memilih jalan istiqomah. Berbuat baik di kala situasi tenang dan lapang adalah hal yang mudah dilakukan oleh siapapun. Akan tetapi, mempertahankan ketaatan di saat cobaan hidup menerpa dengan dahsyat merupakan ujian keimanan yang sesungguhnya. Istiqomah bukan berarti seseorang tidak pernah terjatuh ke dalam kesalahan, melainkan kemauan jiwa untuk terus bangkit dan bertobat setiap kali tergelincir. Allah Ta'ala memberikan kabar gembira bagi hamba-hambanya yang istiqomah melalui firman-Nya, innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, para malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu takut
dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Quran Surah Fussilat ayat 30. Ayat yang sangat menyejukkan hati ini menggambarkan betapa indahnya detik-detik kematian dan awal kehidupan barzah bagi insan yang istiqomah. Ketika sakaratul maut menghampiri, malaikat turun menyampaikan penghormatan agar mereka tidak merasa takut menghadapi masa depan di alam kubur dan tidak bersedih atas dunia yang telah ditinggalkannya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa istiqomah adalah ketetapan hati dalam menjauhi larangan Allah Ta'ala dan menunaikan perintahnya secara berkesinambungan. Prinsip ini sejalan dengan petunjuk Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah amalan yang dikerjakan secara rutin walaupun jumlahnya sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan satu rakaat sholat malam yang dijaga, beberapa baris ayat Al-Quran yang dibaca setiap hari, ataupun sebaris kalimat istighfar yang diulang-ulang saat beraktivitas. Amalan kecil yang dikerjakan penuh konsistensi inilah yang kelak memancarkan cahaya di dalam kubur. Golongan ketiga, orang yang menjaga sholat. Amalan ketiga yang melapangkan alam kubur adalah ketelitian dan kedisiplinan seorang hamba dalam menjaga ibadah sholat wajib maupun sunnah. Sholat bukan sekedar kewajiban rutinitas harian yang menggugurkan beban-beban syariat, melainkan tiang utama yang menghubungkan seorang hamba langsung dengan Sang Maha Pencipta. Rasulullah SAW memberikan peringatan tegas melalui sabdanya, amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Kedudukan sholat yang begitu agung ini telah ditegaskan pula oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Menjaga sholat berarti berusaha menunaikannya tepat pada waktunya, menyempurnakan wudhu, memperhatikan rukun-rukunnya, serta mengupayakan kekhusyuan dalam setiap gerakannya. Imam An-Nawawi rahimahullah menekankan betapa krusialnya posisi sholat sebagai penentu baik dan buruknya seluruh amal perbuatan manusia. Saat kesibukan duniawi telah usai dan jasad terbujur kaku di alam barzah, sholat yang dahulu kita pelihara akan hadir berdiri di sisi kepala, membentengi kita dari azab kubur yang sangat mengerikan. Jangan menunggu hidup terbebas dari masalah baru kita mendekatkan diri melalui sholat. Justru di saat ujian hidup terasa menghimpit, sujudlah lebih lama dan pasrahkan segalanya kepada Allah Ta'ala. Sholat yang kita kerjakan dengan penuh rasa takut dan harap sewaktu di dunia akan berubah menjadi cahaya terang yang menemani keheningan malam-malam kita di dalam kubur. Jagalah sholat kita dan keluarga kita dengan penuh kesungguhan. Golongan keempat, orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Golongan selanjutnya yang mengecap kenikmatan alam kubur adalah insan yang mendedikasikan hidupnya untuk dekat dengan kitab suci Al-Quran. Di era modern ini, betapa banyak manusia yang menghabiskan waktunya membaca jutaan kata di layar gawai, namun mushaf Al-Quran justru terabaikan hingga berdebu di sudut ruangan. Padahal Al-Quran adalah kalam ilahi yang berfungsi sebagai petunjuk hidup sekaligus pelindung yang paling setia. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada para pembacanya. Hadis
Riwayat Muslim. Keutamaan Al-Quran ini ditegaskan pula dalam firman-Nya, Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Quran surah Al-Isra ayat 9. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa keutamaan membaca Al-Quran akan menjadi sempurna apabila dibarengi dengan usaha untuk memahami maknanya dan mengamalkan seluruh petunjuknya dalam kehidupan sehari-hari. Membaca Al-Quran tanpa ada kemauan untuk patuh pada perintahnya tentu belum mencapai hakikat kedekatan yang sempurna. Bayangkanlah saat berada di alam kubur yang sepi, surah Al-Mulk atau ayat-ayat suci yang sering kita baca dengan penuh penghayatan akan datang menyerupai sosok yang indah dan siap membela pembacanya dari himpitan tanah. Oleh sebab itu, sisihkanlah waktu setiap hari untuk menyapa lembaran-lembaran Al-Quran. Bacalah dengan perlahan, renungkanlah maknanya, dan jadikanlah hukum-hukumnya sebagai pilar utama dalam mengambil setiap keputusan hidup. Jangan biarkan Al-Quran asing dari rumah dan hati kita. Golongan kelima, orang yang banyak berzikir kepada Allah. Golongan kelima yang diliputi kebahagiaan di alam kubur adalah hamba-hamba yang membasahi lisannya dengan senantiasa berzikir mengingat Allah Ta'ala. Zikir merupakan ibadah yang sangat istimewa karena dapat dilakukan dalam keadaan apapun, baik saat berdiri, duduk, berbaring, bekerja, maupun dalam perjalanan tanpa membutuhkan biaya sedikit pun. Mengenai ketenangan jiwa yang diperoleh orang yang berzikir, Allah Ta'ala berfirman, Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Keagungan zikir disempurnakan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sabdanya yang sangat monumental, kalimatani kafifatani alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahil adim. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai Ar-Rahman, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil adim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah memaparkan betapa luasnya keutamaan zikir sebagai sarana pembersih jiwa dan peningkat derajat di sisi Sang Pencipta. Zikir yang diucapkan lisan dan diresapi oleh kedalaman hati akan membentuk benteng spiritual yang sangat kuat. Ketika seseorang terbiasa mengingat Allah Ta'ala di kala lapang, Allah Ta'ala akan mengingatnya di kala sempit, termasuk saat ia berada di kegelapan alam kubur. Kebiasaan bertasbih, bertahmid, bertakbir, dan beristighfar akan menjadi penawar kegelisahan dan penghibur utama ketika raga telah terpisah dari dunia pergaulan manusia. Golongan keenam, orang yang gemar bersedekah. Amalan keenam yang mendatangkan kemuliaan di alam kubur adalah kedermawanan jiwa dalam mengeluarkan sedekah di jalan Allah Ta'ala. Harta benda yang kita kumpulkan dengan kerja keras selama puluhan tahun pada akhirnya akan kita tinggalkan. Rumah mewah, kendaraan megah, dan saldo tabungan tetap berada di dunia dan berpindah tangan kepada ahli waris. Namun harta yang diinfakkan secara ikhlas karena Allah Ta'ala, itulah harta sejati yang mendahului kita menuju alam akhirat. Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis
Riwayat Muslim. Allah Ta'ala pun berjanji dalam firman-Nya, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kamu infakkan berupa kebaikan, Allah akan menggantinya. Quran Surah Saba ayat 39. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa sedekah yang dikeluarkan dengan keikhlasan hati memiliki daya padam terhadap murka Allah Ta'ala dan panasnya alam kubur. Jangan pernah menunggu kaya untuk berbagi rizki kepada sesama. Sedekah bukan dinilai dari seberapa besar nominal yang diberikan, melainkan dari kadar keikhlasan dan pengorbanan di dalam dada kita. Sepiring makanan bagi orang yang lapar, setetes air bagi yang kehausan, ataupun senyuman dan bantuan bagi yang sedang tertimpa kesulitan akan berubah menjadi pilar-pilar naungan yang menyejukkan alam barzakh kita dari teriknya azab. Kemudian golongan ketujuh, orang yang memiliki sedekah jariyah, bersebelahan dengan amalan sedekah umum. Golongan ketujuh yang memanen kenikmatan kubur secara terus-menerus adalah mereka yang berinvestasi melalui sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah amalan yang kemanfaatannya bertahan lama dan terus dirasakan oleh masyarakat luas meskipun sang pelaku telah tertimbun di dalam tanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kembali keutamaan ini dalam sabdanya, apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Bayangkanlah sahabat, seseorang yang telah wafat berpuluh-puluh tahun lalu, namanya mungkin sudah dilupakan oleh generasi setelahnya, namun karena ia pernah menyumbang sumur air bersih, mengalirkan air ke permukiman, mewakafkan tanah untuk masjid, mencetak Al-Quran, atau mengajarkan ilmu agama yang benar, pahalanya terus mengalir deras tanpa henti. Imam An-Nawawi rahimahullah menekankan bahwa sedekah jariyah adalah bentuk kebaikan istimewa yang pahalanya tetap dikreditkan ke dalam catatan amal si mayit selama fisik bangunan atau manfaat ilmunya masih dipergunakan. Akan tetapi, para ulama memberi catatan penting bahwa keselamatan di alam kubur tetap bersumber dari rahmat Allah Ta'ala dengan kemurnian iman. Oleh sebab itu, gunakanlah sebagian rizki untuk membangun aset-aset kebaikan yang manfaatnya berjangka panjang sebelum kesempatan hidup berakhir. Kemudian golongan kedelapan, orang yang mati syahid. Golongan kedelapan yang memperoleh penghormatan dan kenikmatan tertinggi di alam kubur adalah mereka yang gugur sebagai syahid di jalan Allah Ta'ala sesuai dengan ketentuan dan batasan syariat Islam. Kehidupan para syuhada di alam barzakh bukanlah kematian seperti yang dibayangkan oleh manusia biasa, melainkan sebuah kehidupan nyata yang dipenuhi karunia khusus. Mengenai kemuliaan derajat para syuhada ini, Allah Ta'ala berfirman dengan sangat tegas, wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yarzaqun. Janganlah kamu mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka hidup di sisi Tuhannya dan mendapat rizki. Quran Surah Ali Imran ayat 169. Kebahagiaan mereka di alam barzakh digambarkan lebih rinci dalam ayat berikutnya. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepada mereka. Quran Surah Ali Imran ayat 170. Imam An-Nawawi rahimahullah menerangkan bahwa roh para syuhada berada di dalam burung-burung hijau yang terbang bebas di dalam surga dan mendapat rizki langsung dari sisi Allah Ta'ala. Mereka dibebaskan dari ujian pertanyaan mungkar dan nakir
serta terhindar dari fitnah alam kubur karena kilatan pedang atau pengorbanan jiwa mereka telah menjadi bukti ketulusan iman yang tak terbantahkan. Namun kita wajib berhati-hati untuk tidak sembarangan meletakkan vonis syahid kepada individu tertentu tanpa pijakan syariat yang sah. Hakikat kedudukan syahid adalah rahasia Allah Ta'ala. Tugas kita di dunia adalah memohon kepadanya agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Golongan ke-9, orang yang bersabar dan bertakwa. Golongan ke-9 yang dinaungi ketenangan di alam kubur adalah hamba-hamba yang memelihara sikap sabar dan takwa semasa mengarungi samudra kehidupan di dunia. Hidup di dunia ini tidak pernah sepi dari gelombang ujian, baik berupa kesempitan rezeki, rasa sakit, kehilangan orang tercinta, maupun fitnah yang menyayat hati. Dalam menghadapi setiap ujian tersebut, insan yang bertakwa memilih untuk tetap bertahan di atas rel syariat. Allah Ta'ala berfirman mengenai balasan bagi orang yang bertakwa, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga dan mata air. Quran Surah Az-Zariyat ayat 15. Adapun mengenai pahala kesabaran yang tanpa batas, Allah Ta'ala juga menegaskan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menerangkan bahwa sabar adalah penopang utama jiwa dalam menjalankan ketaatan, menjauhi maksiat, dan menerima takdir Allah Ta'ala dengan dada lapang. Setiap tetes air mata yang jatuh karena menahan penderitaan, setiap keinginan haram yang ditekan karena takut kepada Allah Ta'ala tidak pernah hilang begitu saja. Di dalam kubur kelak, kesabaran yang tersembunyi tersebut akan berubah menjadi ketenangan yang tak terbatas, menggantikan segala kepedihan yang pernah dirasakan di dunia. Kemudian golongan yang terakhir atau golongan yang ke-10, orang yang mendapat ampunan dan rahmat Allah. Golongan ke-10 yang menjadi penentu akhir dari seluruh perjalanan hidup adalah orang yang mendapatkan limpahan ampunan dan rahmat dari Allah Ta'ala setelah seluruh amalan dikerjakan, sholat dijaga, Al-Quran dibaca, dan sedekah dikeluarkan. Seorang hamba tidak boleh merasa sombong atau menggantungkan keselamatan semata-mata pada kuantitas amalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita melalui sabdanya yang sangat menyentuh, tidak seorang pun di antara kalian yang amalnya dapat memasukkannya ke dalam surga. Para sahabat bertanya, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Ta'ala berfirman, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa seorang mukmin sejati harus senantiasa menyatukan dua sikap di dalam hatinya, khauf atau rasa takut akan dosa dan azab Allah, serta roja atau harapan yang besar akan ampunan dan rahmatnya. Kita beribadah bukan karena merasa sudah bersih dari dosa, melainkan karena kita sangat membutuhkan ampunannya. Rahmat Allah Ta'ala inilah yang menjadi kunci utama yang melapangkan alam kubur, mengubur dosa-dosa masa lalu, dan mengubah tempat peraduan tanah menjadi muara menuju kebahagiaan abadi di surga. Wahai sahabat-sahabatku, penikmat serambi surga,
Mari sejenak kita menundukkan kepala dan merenungkan perjalanan hidup kita masing-masing. Bayangkanlah ketika malam pertama di alam kubur itu benar-benar menyapa kita. Tidak ada lagi lampu penerang, tidak ada lagi kasur empuk yang biasa kita tiduri, tidak ada lagi canda tawa keluarga, dan tidak ada lagi hiruk pikuk media sosial yang menyita waktu kita. Orang-orang yang sangat kita cintai dan menyayangi kita hanya sanggup mengantarkan jasad kita hingga ke tepi liang lahat. Setelah tanah ditimbun dan doa ringkas diucapkan, mereka satu persatu berbalik arah melangkahkan kaki kembali ke rumah mereka. Di saat itulah kegelapan alam barzakh mulai menyelimuti, dan kita menyadari secara penuh bahwa kita benar-benar tinggal seorang diri. Pada momentum yang amat menentukan tersebut, barulah terasa betapa bernilainya setiap detik umur yang pernah Allah Ta'ala karuniakan sewaktu di dunia. Barulah kita menyadari betapa berharganya kalimat tauhid yang kita pertahankan, sholat 5 waktu yang dikerjakan tepat waktu, lembaran Al-Quran yang dibaca dengan linangan air mata, sedekah ringgit yang diberikan secara tersembunyi, serta sujud-sujud panjang di sepertiga malam terakhir mengenai keadilan timbangan amal di alam akhirat dan barzakh. Allah Ta'ala berfirman dengan sangat mengetuk pintu hati, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihatnya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihatnya. Quran Surah Az-Zalzalah ayat 7-8. Tidak ada kebaikan sekecil apapun yang luput dari perhitungan Allah Ta'ala. Mumpung jantung masih berdetak dan kesempatan bertobat masih terbuka lebar, mari perbaiki kualitas ibadah kita dari sekarang, sebelum ajal datang menjemput secara tiba-tiba. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Tuhan sang pemilik alam semesta dan penguasa alam barzakh, kami menadahkan tangan di hadapan-Mu dengan rasa hina dan penuh noda dosa. Kami menyadari betapa banyaknya kelalaian yang kami perbuat dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, serta dosa keluarga yang kami cintai. Teguhkanlah iman dan tauhid kami hingga nafas terakhir berhenti. Ya Allah, jangan jadikan alam kubur kami kelak sebagai lubang siksaan dan tempat penyesalan yang tiada guna. Jadikanlah peraduan kubur kami kelak sebagai taman indah dari taman-taman surga-Mu. Pancarkanlah cahaya keampunan-Mu, lapangkanlah liang kubur kami, dan pertemukanlah kami kembali bersama Nabi Muhammad SAW di dalam surga-Mu yang penuh kenikmatan abadi. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sahabat serambi surga yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah perenungan mendalam kita mengenai 10 golongan manusia yang mendapatkan kenikmatan luar biasa di alam kubur. Semoga pesan spiritual ini dapat mengetuk pintu hati kita bersama untuk terus membenahi diri dan meningkatkan ketakwaan kita. Jika Anda merasakan getaran kebaikan, ketenangan jiwa, dan keheningan renungan dari tayangan video ini, dukunglah terus siar dakwah dari channel Serambi Surga. Caranya sangat mudah. Tekan tombol subscribe sekarang juga. Aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak tertinggal tayangan-tayangan Islami penuh makna berikutnya, serta berikan tanda suka atau like pada video ini. Jangan ragu untuk membagikan atau share video renungan ini kepada keluarga tercinta, sahabat dekat, dan kerabat yang Anda sayangi. Siapa tahu melalui perantara tangan Anda yang membagikan video ini, hidayah dan kesadaran bertobat mengetuk hati mereka. Terima kasih banyak.
telah menyimak kajian renungan ini dari awal hingga akhir dengan penuh khusyuk. Semoga Allah Ta'ala mengumpulkan kita semua dalam naungan rahmat-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.